Ini dari Ibu Erlin. Aku ambil dari apa namanya pertanyaan yang masuk ke form kita. Ini Ibunda dari Aulia Ibunda dari siswa kelas SMP 1. Jadi ini udah lumayan besar, anaknya ke SMP kelas 1. Menanyakan bagaimana pengelolaan emosi yang tepat ketika mendidik anak. Ini dari sisi orang tua. Oh, jadi orang tuanya yang supaya nggak emosi ya? Iya. Kalau tadi kan sempet yang siswanya Ayah Edi dicubit, orang tuanya melakukan main tangan, mungkin juga saya nggak tahu kata-kata verbal udah berkali-kali dikeluarin mungkin ya, kata-kata kasar. Nah, bagaimana sih sebagai orang tua kita ngejaga emosinya? Ada alarmnya nih kalau kita udah memulai main tangan, udah memulai kata-kata kasar, ada pengingatnya, jangan ya kayak gitu. Bisa nggak sih Ayah Edi kayak gitu? Bisa, sangat bisa. Saya ini dulu adalah orang tua yang emosional. Waduh. Sampai akhirnya berani menulis buku mendidik anak tanpa teriakan dan bentakan. Nanti cari di Tokopedia tuh, judulnya Mendidik Anak Tanpa Teriakan dan Bentakan. Jadi kalau dibahas semuanya di sini nggak mungkin kan, waktu kita hanya tinggal beberapa menit. Siap. Nah, jadi kalau memang chart ya. Ya, jadi kalau masukin keranjang. Masuk keranjang ya. Jadi kalau serius cari di Tokopedia Mendidik Anak atau Tanpa Teriakan dan Bentakan. Tulis aja buku Ayah Edi itu Tokopedia udah kenal kok. Nggak cuma Tokopedia ya, semua marketplace kenal. Intinya begini, Mas Ronald. Untuk bisa memanage emosi itu ada dua. Emosi itulah ada dua ya. Yang pertama di pikiran. Itu semua berawal di pikiran. Manusia itu emosi semua berawal dari pikiran. Pikiran apa sih? Pikiran yang salah. Apa sih yang salah? Ketika melihat anak kita salah. Betul. Gitu, pikiran ya. Makanya tipsnya sederhana nih. Kalau kita lagi marah, mau emosi nih sama anak, coba tunjuk dia pakai tangan kita. Coba Mas Ronald tunjuk gini. Latihan nih Mas Ronald. Ya, tunjuk gitu. Kamu tuh ya, gitu, nggak mau dengerin kata-kata mama. Begini. Coba Mas Ronald hitung, ada jari berapa yang menunjuk ke saya? Satu. Sisanya? Coba lihat. Iya, artinya apa itu kata Tuhan? Ini ya, bukunya Ayah Edi Bedul ya. Kelihatan nggak? Oh, betul sekali. Wah, ternyata Sinken punya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi buku wajib di Sinken ini. Betul. Ini harganya bisa didapatkan cukup, wah lagi diskon, lagi promo. Dari 69.000 diskon 25%, 51.750. Itu harga termurah. Itu harga termurah. Harga termurah hari ini. Gitu. Mungkin itu di diskon sama penerbitnya karena kita lagi ngobrol di Sinken. Jangan-jangan. Bisa jadi. Promo khusus mungkin ya. Ya, promo khusus. Apa periode Sinken Cukup Parenting ini? Kira-kira kayak gitu. Ya. Siap. Ayah Edi. Jadi pertama itu ya, pikiran. Jadi ketika pikiran kita sekarang udah diubah nih, oke, setiap kali nunjuk, ingat ya, 3-nya ada di kita. Jadi 1 kesalahan anak kita itu 3 kesalahan kita. Iya. Gitu. Jadi kalau mau anak kita berubah, ya kita dulu yang berubah. 3 dulu perbaiki. Kira-kira kayak gitu. Kuncinya di situ. Ya. Terus berikutnya, Tuhan itu maha sempurna. Berarti kalau dia menciptakan anak, anaknya pasti maha sempurna. Kan maha sempurna penciptanya. Jadi kalau dia nggak sempurna, yang nggak sempurna itu siapa? Ya kita mendidiknya yang nggak sempurna. Apa buktinya? Begini Mas Ronald. Saya tanya nih, mau jadi pilot ada sekolahnya nggak? Ada. Mau jadi dokter ada sekolahnya nggak? Ada. Kalau dokter nggak sekolah tiba-tiba jadi dokter, namanya dokter apaan tuh? Gadungan ya. Persis. Dokter yang nggak sekolah jadi dokter namanya dokter gadungan. Sekarang saya tanya, orang tua jadi orang tua ada sekolahnya nggak? Kayaknya nggak ada. Kalau orang tua jadi orang tua nggak pakai sekolah, nggak ada sekolahnya, terus terpaksa jadi orang tua, namanya orang tua apa? Orang tua gadungan juga. Jadi sebenarnya letak masalahnya di mana nih? Di anak atau di kita yang gak pernah sekolah jadi orang tua? Nah, karena sekolahnya memang sampai sekarang gak ada, jadi caranya gimana? Saya jadi Ayah Edi, belajar parenting, kemudian nulis buku parenting, ngajar parenting. Iya. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah anak, maka kita yang belajar.
Bayangin coba kalau pilot-pilot kita nggak pakai sekolah tiba-tiba nerbangin pesawat, apa yang terjadi? Sama seperti kita bayangin orang-orang tua yang nggak pernah belajar dari orang tua tiba-tiba mendidik anaknya. Jadi apa anaknya? Bukannya jadi terbang, jadi jatuh. Udah landingnya nggak tahu deh di mana deh. Iya, landingnya nggak jelas. Selamat aja udah syukur. Betul, betul. Bisa jadi di tol Becakayu mendaratnya. Kita salah lihat tuh runway-nya Halim Perdana Kusuma sama tol Becakayu dia nggak bisa bedain kan. Iya. Kalau gadungan kan kayak gitu. Iya, kan sejajar. Baca radar aja udah pusing, ya kan? Ah udah deh ini ada jalanan lurus, aspal kita daratin aja di sini, kita landing di sini kan bahaya juga. Kalau jadi kalau kita udah sadar ini obrolan kita ini, insya Allah pasti kita akan lebih halus emosinya, redam. Amin. Teknik berikutnya sebelum kita berakhir, teknik terakhir. Marah itu unsurnya apa? Kalau dalam elemen alam, marah itu unsurnya apa? Unsur marah. Api, betul. Ya. Api. Nah, yang suka baca komik-komik Avatar pasti tahu tuh. Avatar. Marah itu elemennya api. Kemudian supaya meredam api pakai apa? Air. Pakai air. Jadi habis ini mama, papa, ayah, bunda yang masih suka marahin anak beli, mohon maaf ya, air minuman mineral yang gelas, ya, air minuman gelas atau botol 1 kardus. Taruh di tempat di mana kita sering memarahi anak. Setiap kali kita mau marah sama anak, ambil itu 1 botol, kita minum. Setiap kali mau marah, kita minum. Sampai nanti perut kita kembung, saya jamin gak jadi marah. Karena dari api sudah diisi air tubuhnya. Cuma air yang bisa meredam api. Itu teknik yang saya dulu gunakan. Setiap kali mau marah, ambil air minum. Setiap marah, ambil air minum. Terus karena itu yang saya lakukan, kembung dah akhirnya. Nah, itu dibahas lengkap teknik-teknik itu di buku Mendidik Anak Tanpa Teriakan dan Bentakan. Praktekkan buku itu, insya Allah. Boleh tanya sama anak saya, ayah sekarang jadi pemarah nggak? Kayak dulu nggak ayah? Gitu kan, pernah kita ngobrol ya, suatu saat kita hadirkan anak saya untuk ngobrol bareng. Betul. Ini kesempatannya belum ada nih ayah ini. Nggak apa-apa. Ini harus nih dicatat Mas Icat, Mas Ame. Nggak apa-apa. Ini harus ada 1 sesi nih, testimoni hidup ya dari anaknya ayah Edi langsung nih. Tapi bisa dibuktikan yang teknik air tadi, dan masih ada beberapa teknik lainnya nanti. Itu yang paling sederhana. Air. Jangan lupa di check out bukunya, dibeli. Saya udah check out duluan ayah Edi. Wow, luar biasa. Kita proses untuk pengirimannya. Pengirimannya juga nggak susah kayaknya ya. Enggak. Sekarang kemana-mana udah mudah. Enggak. Semoga menjawab pertanyaan dari semua parents hari ini. Ayah Edi, ini jauh dari estimasi waktu yang kita tetapkan sebenarnya, tapi banyak banget insight-insight menarik buat saya pribadi, walaupun saya belum berkeluarga gitu ya, tapi seenggaknya saya tahu, oh nanti di masa saya punya anak, saya harus mendidik anak saya dengan seperti ini. Kemudian ternyata seluruh anak-anak Indonesia punya hak yang sama untuk menerima pertumbuhan dan pendidikan yang sama-sama baik. Terima kasih banyak waktu dan masukannya semuanya. Ayah Edi udah mau capek-capek nemenin saya ngoceh dari tadi ya, dari jam 8.45 sampai dengan sekarang. Mas Ronald. Ya, Ayah Edi. Mas Ronald ini sebenarnya dapat berkah dari Tuhan. Mestinya sih semua orang kayak Mas Ronald, sebelum merit itu belajar dulu gitu. Betul. Ini karena Shinkanjuku Ayah Edi. Wah, luar biasa. Karena saya masuk ke Shinkanjuku ini, waduh, jadi banyak banget insight-insightnya. Wah, jadi luar biasa. Udah makin siap nih harusnya ya Ayah Edi ya. Siap. Itu nanti yang dapat blessing istrinya Mas Ronald nanti. Amin. Amin Ayah Edi. Siap. Ayah Edi, waktu juga nih kayaknya yang harus memisahkan kita. Sekali lagi titip salam buat keluarga, buat anak-anak Ayah Edi dimanapun berada, selalu sehat, selalu diberkahi. Amin. Dan selalu tetap semangat menjalani hari-hari dan tetap berkontribusi ya Ayah Edi untuk pendidikan dan anak-anak Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih untuk Shinkanjuku, untuk Mas Ronald, waktunya, teman-teman semua yang ada di belakang layar. Kita semua tidak akan ada acara seperti ini kalau tidak ada teman-teman semua. Betul, Ayah Edi. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih banyak Ayah Edi. Dan untuk
Parents semua jangan kemana-mana karena setelah Ayah Edi menyampaikan pesan terakhir dan meninggalkan room dari Zoom meeting kali ini, ada banyak door prize dan hadiah menarik. Jangan kemana-mana. Ayah Edi, pesan singkat terakhir. Pesan singkatnya begini ya. Percaya deh sama saya udah lebih dari 20 tahun bekerja di bidang pendidikan dan menangani anak bermasalah. Saya menciptakan sekolah khusus di mana anak-anak nggak diterima di sekolah lain, saya terima. Dan percaya sama saya bahwa sebenarnya tidak ada anak yang bermasalah. Yang bermasalah itu orang tuanya. Apakah hubungan rumah tangganya, apakah pola asuhnya, atau pengetahuannya. Jadi sudah mulai hari ini juga berhentilah menghakimi anak kita, perbaiki diri sebanyak-banyakan, kemudian ikuti acara-acara yang seperti ini. Insya Allah nanti kita bisa rasakan langsung perubahannya. Saya punya Facebook yang bisa diikuti, Ayah Edi Parenting, itu juga isinya edukasi semua. Saya punya YouTube channel yang nanti acara ini akan ditayangkan juga atau di-share atau dipublikasikan di YouTube channelnya Ayah Edi. Saya minta tolong dengan sangat ayah bunda yang hadir hari ini, tolong beritahukan nanti teman-teman, saudara, sahabat untuk nonton acara ini kalau acara ini dianggap bagus di YouTube channelnya. Itulah saya minta izin kepada Shinkan Juku. Sekali lagi saya akan men-share video-video kita di YouTube channel Ayah Edi. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai ketemu lagi. Mohon izin. Terima kasih banyak Ayah Edi. Ya. Sampai ketemu lagi Ayah Edi. Mohon izin tutup screen ya.